Lapor Pak Kapolda Riau. Proses hukum oknum anggota APH dan mafia berbisnis penimbunan minyak BBM bersubsidi jenis solar. Dumai. Detik 19 TV. Banyaknya bisnis ilegal di kota Dumai membuat resah masyarakat dan publik. Bukan rahasia umum lagi di mata awak media dan publik banyaknya dan menjamurnya bisnis ilegal. Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan adanya dugaan anggota oknum aparat penegak hukum APH yang ikut berbisnis ilegal, terutama gudang penimbunan minyak bersubsidi jenis solar. Dari hasil pantauan investigasi awak media detik19.com bersama tim di lapangan, melihat jelas masih adanya aktivitas gudang-gudang penimbunan minyak BBM berjenis solar di Jalan Gatot Subroto, Kelurahan Ratu Sima, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai, Provinsi Riau. Dan menurut info yang diterima dari beberapa orang masyarakat sekitar gudang dan narasumber yang tidak mau menyebut namanya, gudang tersebut milik 4 orang yang notabene diantaranya 2 orang seorang oknum anggota penegak hukum APH TNI. Sebut saja MNK, YS, SNPR, NRT. Dan ada juga gudang DIKI yang letaknya tidak beberapa jauh dari gudang YS. Menurut info yang didapat oleh awak media, gudang-gudang tersebut humasnya adalah salah satu oknum ormas dan media. Seharusnya, oknum anggota aparat penegak hukum APH TNI tersebut sebagai contoh dan pengayom masyarakat dan publik dalam bertugas sebagai abdi negara Kesatuan Republik Indonesia. Sangat disayangkan, beliau menjalankan bisnis ilegalnya yang sudah jelas melanggar peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku di wilayah hukum Polres Dumai, dan dapat mencoreng nama baik Korps TNI dan menimbulkan polemik bagi masyarakat setempat. Dan menurut berita dan info yang diterima dan didengar oleh awak media, juga rekan media yang lain, bahwa ada salah satu oknum anggota pemuda Pancasila yang membackup gudang tersebut. Sebut saja Braim dan rekan, yang mestinya seorang pemuda Pancasila membantu masyarakat dan publik dalam memberantas bisnis ilegal tersebut. Tetapi dengan bangganya dan dengan keberaniannya mengaku dia yang megang gudang tersebut. Sedangkan gudang yang tak jauh dari gudang Yos menurut keterangan dari narasumber diurus oleh 3 orang humas dari kalangan media. Kemudian awak media dan tim memantau terus di sekitar gudang tersebut. Nampak juga mobil pribadi dan truk keluar masuk dalam gudang tersebut. Bahkan mobil tangki berwarna putih biru ada di dalam gudang-gudang tersebut. Diduga mobil-mobil pelangsir membawa minyaknya ke gudang tersebut. Minyak tersebut diperoleh dari salah satu SPBU yang ada di Kota Dumai. Selain beliau mempunyai gudang tersebut, beliau menggunakan mobil pribadi dan truk yang jumlahnya kurang lebih 4-5 kendaraan guna melangsir minyaknya ke dalam gudang penimbunannya, dan minyak tersebut diolah atau dimasak kembali dalam gudang. Menurut info yang didapat awak media, mobil tersebut berisi kurang lebih 1-2 drum minyak yang kapasitas 1 drumnya berisi minyak sebanyak 220 liter BBM bersubsidi jenis solar. Ditambah dengan mobil para pelangsir yang bongkar minyak di gudangnya tersebut. Ada juga menggunakan mobil tangki. Mereka mengisi minyak dengan menggunakan barcode, tapi berulang kali mengisi di salah satu SPBU Kota Dumai tanggal 26 April tahun 2025. Menurut UU Nomor 55 Pasal 11 Tahun 2020 tentang penyalahgunaan BBM bersubsidi bisa dikenakan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda Rp60 miliar. Sesuai instruksi Kapolri, barang siapa anggota kedapatan bermain ilegal atau menyalahgunakan jabatannya, tidak peduli Kapoldanya, Kapolresnya, Kapolseknya, saya copot dan proses hukum. Dan sesuai instruksi Kapolda Riau, berantas semua bentuk usaha mafia ilegal minyak BBM bersubsidi karena dapat merugikan negara. Awak media dan tim berusaha menghubungi Kapolsek Dumai Barat untuk konfirmasi via WhatsApp 081166 perihal gudang tersebut, namun tidak menjawab. Saya atas nama Kaperwil Riau, staf redaksi, anggota Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia, Bendahara LSM Penjara, meminta dan memohon kepada Kapolri Bapak Jenderal Pol. Listio Sigit Prabowo, SIK, MH, dan Kapolda Riau Bapak Irjen Pol. Dr. He. Irjen Pol. Dr. Heri Heriawan,
SIK, MH, Mham tindak tegas dan proses hukum oknum anggota aparat penegak hukum dan pengusaha penimbun minyak bersubsidi yang melanggar aturan sesuai UU dan peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Dan saya yakin serta percaya Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda sebagai pemimpin dan penegak hukum dapat bertindak sesuai UU yang berlaku di wilayah hukum NKRI. Fitri, Detik 19 TV, dari Dumai melaporkan.